Haleluya. Bu Farida mundur ya kayaknya. Oh, nggak nampak apa kabarnya. Ada. Ada nggak Bu ke- Barita yang buat rekor. Amin. Baik, kalau gitu kita mulai saja. Berapapun seperti yang tadi malam kami. Bapak termute, Pak. Kita akan tetap menantikan yang siapa yang menyusul. Karena layarnya memang belum sempat terbuat. Jadi aku juga nggak bisa ngundang teman-teman yang biasa itu. Mereka barangkali mengatakan, "Oh, ini nggak ada kegiatan. Karena baru pulang dari Kalimantan Barat." Begitu perasaan mereka. Yang pertama Hmm. adalah kita akan mengurai lagi terakhir yaitu riwayat pergulatan dan pendakwahan daripada guru-guru spiritual Islam awal-awal dari setelah jatuhnya Majapahit dari Hindu Buddha menjadi Islam. Tapi Islam sekarang diberikan judul Islam Nusantara akhirnya. Dan ini eh, mengacu kepada Sunan Kudus karena memang beliau dari kota Kudus. Apakah memang aslinya Kudus? Belum terpantau ini. Tapi yang pasti pergerakannya dari kota Kudus sekitarnya. Guru-gurunya di samping belajar agama kepada ayahnya sendiri yaitu Raden Ja'far Siddiq yang belajar kepada beberapa ulama terkenal, di antaranya kepada Kiai Terlingsing atau Ki Ageng Ngerang dan Sunan Ampel yang berada di Surabaya. Nama asli Kiai Terlingsing ini adalah Delingsing karena keturunan Tionghoa. Beliau adalah seorang ulama dari negeri Cina yang datang ke Pulau Jawa bersama Laksamana Jenderal Cheng Ho. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah, Jenderal Cheng Ho yang beragama Islam itu datang ke Pulau Jawa untuk mengadakan tali persahabatan dan menyebarkan agama Islam melalui perdagangan. Di Jawa, Delingsing cukup dipanggil dengan sebutan Terlingsing, nama sebutan atau nama akrab. Beliau tinggal di suatu daerah yang sangat subur yang terletak di antara Sungai Tanggul Angin dan Sungai Juwono, Jawa Tengah, sebelah timur. Di sana beliau bukan hanya mengajarkan agama Islam, melainkan juga mengajarkan kepada para penduduk tentang seni ukir yang indah-indah. Banyak yang datang berguru seni ukir kepada Kiai Telingsing, termasuk Raden Ja'far Siddiq itu sendiri, yaitu ayahndanya daripada Sunan Kudus. Dengan belajar kepada ulama yang berasal dari negeri Cina, Ja'far Siddiq mewarisi bagian dari sifat positif masyarakat Cina, yaitu ketekunan dan kedisiplinan dalam mengejar atau mencapai cita-citanya. Hal ini berpengaruh besar bagi kehidupan dakwah Raden Ja'far Siddiq di masa yang akan datang, yaitu tatkala menghadapi masyarakat yang kebanyakan masih beragama Hindu dan Buddha. Selanjutnya, Raden Ja'far Siddiq juga berguru kepada Sunan Ampel yang ada dari Surabaya selama beberapa tahun lamanya. Selanjutnya adalah cara berdakwah yang luwes dan merangkul. Pertama, siasat pendekatan kepada masyarakat. Sunan Kudus termasuk pendukung gagasan dari Sunan seniornya yaitu Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang yang menerapkan siasat dakwah kepada masyarakat selama sebagai berikut. Yang pertama, agar membiarkan dulu adat istiadat dan kepercayaan lama yang sukar diubah itu
Mereka sepakat untuk tidak mempergunakan kekerasan atau jalan kekerasan atau yang sangat radikal menghadapi masyarakat yang sedemikian rupa. Yang kedua, bagian adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi mudah dirubah maka segera dihilangkan. Yang ketiga, tutwuri handayani artinya mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat akan tetapi diusahakan untuk dapat mempengaruhi sedikit demi sedikit dan menerapkan prinsip yaitu tutwuri handayani itu sendiri artinya mengikuti dari belakang sambil mengisi ajaran agama Islam. Yang keempat, menghindarkan pertentangan atau konfrontasi secara langsung apabila secara keras di dalam cara menyiarkan agama Islam pada saat itu dengan prinsip mengambil ikan akan tetapi tidak mengeruhkan airnya. Yang kelima, pada akhirnya boleh saja merubah adat dan kepercayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, akan tetapi dengan prinsip tidak menghalau masyarakat dari umat Islam. Kalangan umat Islam yang sudah tebal imannya harus berusaha menarik simpati masyarakat yang bukan Muslim atau Islam agar mau mendekat dan tertarik pada ajaran Islam. Hal itu tak bisa mereka lakukan kecuali melaksanakan ajaran agama Islam secara konsekuen dan sportif. Sebab dengan melaksanakan ajaran Islam secara lengkap, dengan sendirinya atau serta-merta tingkah laku dan gerak-gerik mereka sudah merupakan dakwah nyata yang dapat memikat kepada masyarakat yang bukan Islam. Siasat dakwah ini diterapkan oleh Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati yang dari kota Cirebon. Karena sikap mereka dalam berdakwah tak sama dengan garis yang ditetapkan oleh Sunan Ampel dari Surabaya, maka mereka disebut kaum abangan atau aliran dari tepi laut Jawa bagian utara, yaitu Sunan Derajat berpendapat Sunan Ampel yang didukung oleh Sunan Giri dan Sunan Derajat disebut kaum putihan atau aliran kiri. Kiri artinya aliran bukit. Namun atas inisiatif Sunan Kalijogo, kedua pendapat yang berbeda itu pada akhirnya dapat dikompromikan dan dipersatukan. Merangkul masyarakat Hindu. Di kota Kudus pada waktu itu penduduknya masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Untuk mengajak mereka masuk Islam tentu bukannya pekerjaan yang gampang dan mudah. Terlebih lagi mereka yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat lama jumlahnya tidak sedikit. Di dalam masyarakat seperti itulah Ja'far Siddiq harus berjuang menegakkan agama. Pada suatu hari Sunan Kudus atau Ja'far Siddiq membeli seekor sapi. Dalam riwayat lain disebut kebo kumarang. Akan tetapi sapi tersebut berasal dari Hindia, dibawa para pedagang asing dengan kapal yang sangat besar. Sapi itu ditambatkan di halaman rumah Sunan Kudus. Rakyat Kudus yang kebanyakan beragama Hindu itu tergerak hatinya ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Sunan Kudus terhadap sapi itu. Sementara sapi dalam pandangan agama Hindu adalah merupakan hewan atau tunggangan dewa yang suci yang menjadi kendaraan para dewa. Menyembelih sapi adalah perbuatan yang sangat ditabukan dan berdosa yang dikutuk oleh para dewa. Lalu apa yang akan dilakukan Sunan Kudus selanjutnya? Apakah Sunan Kudus hendak menyembelih sapi itu di hadapan masyarakat yang kebanyakan justru memujanya dan menganggap binatang keramat?
itu berarti Sunan Kudus akan melukai hati rakyatnya sendiri. Dalam tempo yang singkat, halaman rumah Sunan Kudus dibanjiri dan didatangi oleh rakyat begitu banyak yang beragama Islam maupun Buddha dan Hindu. Setelah jumlah penduduk yang begitu banyak bertambah banyak, Sunan Kudus keluar dari dalam rumahnya. Sementara silakan para saudara-saudara atau para sedulur yang terhormat dan terkasih, segenap sanak kadang yang saya sendiri cintai, Sunan Kudus membuka suara. Saya akan melarang saudara-saudara menjadi apalagi penyembah sapi. Sebab di waktu saya masih kecil, saya pernah mengalami saat berbahaya, hampir meninggal karena kehausan. Lalu seekor sapi datang untuk menyusui saya. Mendengar cerita tersebut, para pemeluk agama Hindu sangat terkagum-kagum. Mereka menyangka Raden Jafar Siddiq itu adalah titisan daripada dewa yang dihormati dari agama mereka, yaitu Hindu. Akan tetapi, yaitu yang dimaksudkan adalah Dewa Wisnu. Maka mereka bersedia mendengarkan ceramahnya. Demi rasa hormat saya kepada para jenis hewan yang telah menolong saya, maka dengan ini saya melarang penduduk kota Kudus menyakiti atas menyembelih sapi. Kontan para penduduk terpesona atas kasih cerita itu. Sunan Kudus melanjutkan salah satu di antaranya surat-surat Al-Quran, yaitu surat yang kedua dinamakan surat sapi atau dalam bahasa Arabnya Al-Baqarah. Kata Sunan Kudus, masyarakat semakin tertarik. Oh, ada sapi di antara Al-Quran yang mereka jadi ingin tahu lebih banyak. Dan untuk itulah mereka hanya harus sering-sering datang mendengarkan keterangan dan dakwah daripada Sunan Kudus tersebut. Demikianlah sesudah simpati itu berhasil didapatkan, akan lapanglah jalan untuk mengajak masyarakat berduyun-duyun untuk memasuki dan belajar agama Islam. Bentuk masjid yang dibuat Sunan Kudus pun juga tak jauh bedanya dengan candi-candi milik orang Hindu. Lihatlah Menara Kudus yang antik itu, yang hingga sekarang dikagumi oleh orang seluruh muka bumi atau dunia karena merasa akrab dan tidak merasa takut atau segan masuk ke dalam masjid tersebut yang di kota Kudus sampai hari ini guna mendengarkan ceramah-ceramah, yaitu bahwa bentuk daripada masjid kota Kudus itu seperti pura daripada agama Hindu dan tidak pernah dirubah sampai hari ini. Demikian kisah daripada kelanjutan Sunan Kudus ini sebelum kita tutup untuk pekan depan, 2 pekan yang akan datang. Kalau kita mau merumuskan dan berwawancara dan kita berkisah sedikit, silakan Bung Elvis untuk memandunya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Semertup. Kedengaran Pak suara saya Pak? Iya. Oke, terima kasih Pak. Ya, silakan ada Bu Barita, Bu Tina, Pak Lukas. Ya, mau bertanya atau mau menambahkan? Sebelumnya Ibu saya mau Barita itu sudah pernah ke petilasannya Chenghu di Semarang loh itu. Karena pernah tinggal beberapa saat di daerah Jawa Tengah. Iya, saya pernah ke Semarang, ada masjid yang model kayak pura gitu ya Pak ya. Apa namanya? Kayak tempat sembahan orang China. Nah, yang di Itu mana? di mana tuh Pak? Di saya lupa daerah. Ya itu kalau kalau barangkali itu yang Yang dimaksud kayak pagoda petilasannya Chenghu tuh itu. Pak.
kayak pagoda gitu. Belakang Sengo. Ya, kelenteng. Tapi Iya, masjid ya. dekat dengan rumahnya Bu Tina Manru, Oh. jauh dari tempat tinggalnya. Silakan itu Barita barangkali akan ini mengenang petilasan daripada